Ya, kembali lagi di channel RDW Note ya. Di video kali ini ya, saya akan mereview lampu untuk motor ya. Nah, kebetulan motornya adalah di motor Yamaha Vision Karbu ya. Nah, lampu yang akan saya review kali ini adalah ini ya, dari merek Philips, yaitu tipe Ultinon Essential Moto. Nah, dua hal yang perlu diperhatikan ya sebelum menggunakan lampu LED ini ya, dari merek Philips ini. Pastikan ya soket yang digunakan itu sesuai dengan motor kalian. Nah, kebetulan ya di Yamaha Vision Karbu ini ya, itu soket motor yang digunakan adalah jenis soket HS1 ya, atau mungkin ini sama dengan kalau di mobil itu tipe H4. Nanti saya bandingkan ya tipe ini ya, perbandingannya HS1 dan H4. Jadi pastikan terlebih dahulu ya kalian motor kalian itu sesuai dengan soket yang digunakan. Misalnya ini Yamaha Vision Karbu ya, soketnya HS1, maka saya beli yang ini ya, Philips yang tipe soketnya juga HS1. Karena ya di beberapa motor sport ya atau motor laki itu, terutama yang keluaran lama itu tidak menggunakan tipe ini ya, HS1, tapi menggunakan H5 kaki 3. Nah, H5 kaki 3 itu seperti ini ya, yang di motor-motor lama. Nah, seperti ini ya, yang H5 kaki 3 ini seperti di, kalau tidak salah ya, seperti di motor Honda Tiger, Honda GL, kalau di Yamaha itu Scorpio, dan kalau Yamaha R King ya menggunakan lampu seperti ini. Jadi jangan sampai salah beli ya. Misalnya motor kalian ini soketnya H5 kaki 3 seperti ini ya, maka kalian sesuaikan soketnya dan jangan beli yang soket HS1 nanti, karena tidak bisa digunakan. Nah, kebetulan untuk di motor-motor mungkin yang keluaran terbaru ya, seperti di Yamaha Vision Advance, Honda CB150R ya, terus di Yamaha R15, terus Honda CBR 150 ya, yang keluaran lama itu yang masih menggunakan bohlam halogen ya, itu semuanya menggunakan soket HS1. Atau mungkin juga ini ya di Honda yang motocross seperti di Honda CRF ya, dan di Yamaha WR 150 itu juga menggunakan ini soket HS1 ya untuk bohlam halogennya. Jadi sesuaikan ya dengan jenis motor dan jenis soketnya ya, jangan sampai salah beli. Dan ya pastikan juga ya ketika menggunakan lampu ini ya, LED ini, pastikan arusnya sudah benar-benar full DC ya, karena kalau masih belum full DC atau misalnya arusnya AC seperti itu ya, yang masih mengikuti putaran mesin, maka penggunaan lampu ini tidak akan menjadi optimal ya, karena akan redup terutama di stasioner, ketika mesin masih di stasioner RPM bawah ya, itu masih yang di bawah RPM bawah itu, nanti lampu LED akan berkedip ya, berkedip redup. Dipastikan ya sudah benar-benar full DC untuk lampu utamanya. Nah, kebetulan di Yamaha Vision yang Karbu ini ya, dia sudah full DC ya dari spek standar pabrikannya. Jadi ketika di kontak on seperti ini ya, kontak on ya, dia lampu utama langsung menyala ya, tidak ikut ke putaran mesin. Dipastikan sebelum menggunakan lampu LED tadi ya, dari merek Philips tadi, pastikan arusnya sudah benar-benar full DC. Nah, itu ya, ini sebelum saya keluarkan lampunya ya dari kemasannya ya, ini saya matikan dulu motornya ya. Kita akan review kita tilik informasi yang didapat dari kemasannya ya. Nah, kemasannya dari Philips Ultinon Essential Moto ini ya, diberi ini ya kemasan box packaging seperti ini ya. Jadi lebih enak ya, nanti misalnya kalau lampu sudah tidak dipakai lagi ya, bisa digunakan lagi kemasannya ini. Jadi saya lebih prefer ya kalau lampu itu dikemas seperti kemasan seperti ini ya, jadi bisa kemasannya itu bisa digunakan lagi ya nanti ketika lampu tersebut tidak digunakan. Baik ya, ini di sini ada ini ya,
keterangan ya, Philips LED ya, headlight ya, HL ini HS1. Besokannya ini jenisnya Ultimo Essential Mode ya. Nih di sini ada keterangannya, diklaim nih ya dari Philips-nya nih 100% lebih terang ya jika dibandingkan dengan lampu halogen ya standar dari bawaan motor. Terus untuk sinar dihasilkan adalah 6500 Kelvin, jadi sinarnya adalah putih ya, putih bersih seperti itu. Terus dia ditulis dengan compact design for two wheelers ya. Ini memang untuk jadi lampu ini ya bisa digunakan di hampir semua kendaraan bermotor ya, karena ukurannya dia hampir mirip dengan lampu halogen dari bawaan dari motor. Nah, ini tangan lagi adalah ini untuk lampu dekat dan lampu jauh. Terus di sini ini ada keterangan dimensinya ya. Jadi nanti pastikan ya, karena mungkin di beberapa motor itu nanti takutnya itu mentok ke mika ya, mika, karena ini nanti sesuaikan, karena di sini ada keterangan panjang ya, panjang dari apa, bagian soket bawah sampai ke ujung atas dari lampunya. Terus juga ada keterangan diameter. Dipastikan ya, sesuaikan dengan kondisi lampu motornya ya. Takutnya nanti kalau udah beli ya dia tidak pas. Namun menurut saya ini karena ukurannya hampir mirip dengan lampu halogen dari itu ya, bawaan motor, maka ini bisa digunakan di itu ya, hampir semua kendaraan bermotor ya, terutama di motor sport atau motor lagi. Karena mungkin menurut saya jarak lampunya ini dengan mika itu sangat jauh. Jadi mungkin ada beberapa motor yang tidak bisa menggunakan lampu ini. Nah, di sini menarik adalah keterangannya di sana ini ada ECR37 ya. Dia tidak ini memenuhi standar regulasi di ini ya, di Eropa. Jadi ini tidak ditemukan ya, tidak dapat digunakan di Eropa, dan produk ini memang tidak dipasarkan di Eropa. Ini hanya dikhususkan di negara-negara yang aturannya tidak terlalu ketat ya, mungkin seperti di Indonesia maupun di Asia Tenggara dan Cina. Ini ada keterangan menarik lagi ya. Sini ada not for use on public roads except for Japan. Ini tidak boleh digunakan ini ya. Sebenarnya tidak boleh digunakan ini ya di jalan umum ya, kecuali di negara Jepang. Mungkin karena di Indonesia ini tidak terlalu ketat ya atas aturan ini, maka lampu ini bisa digunakan. Seperti itu. Nah, ini keterangannya ya. 12 volt ya, terus DC, terus dia ada keterangannya 6 watt. Nah, mungkin sebagai ini ya, saya di motor yang ini ya, saya cerita di motor Yamaha Bison ini, karena dia arusnya sudah full DC, maka kebanyakan ya biasanya orang-orang itu yang punya Yamaha Bison itu akan dimodif ya, di saklarnya ya, nanti akan diberi saklar on off untuk mematikan ini ya, mematikan lampu utamanya ya, agar tidak ketika dinyalakan dia masih bisa dimatikan untuk lampu utamanya. Tidak, karena kalau masih ori dari pabriknya ya, ini ketika nyala mesinnya maka dia akan otomatis ketika motor dinyalakan ya, di kondisi mesin belum menyala, ini akan otomatis lampu menyala. Nah, kebanyakan di Yamaha Bison ya itu membuat akinya tekor, jadi dibuatkan saklar untuk pemutus on off nya agar lampu ini bisa dimatikan. Nah, salah satu solusi biar tetap ini ya, tetap seperti spek ori dari pabrikannya ya, yaitu ketika motor dinyalakan ya, adalah terus tidak membuat aki tekor adalah dengan menggunakan lampu LED ini ya, karena daya wattnya tadi hanya 6 watt, jadi berbeda jauh ya dengan lampu halogennya yang standarnya ada 35 watt baik untuk lampu dekat dan lampu jauhnya. Jadi solusinya ya untuk meminimalisir ya terjadinya tekor aki ya, khususnya di motor ini ya, Yamaha Bison, yang merupakan salah satu penyakit bawaannya yang biasanya tidak kuat untuk double starter, adalah dengan menggunakan lampu LED ini, karena daya wattnya cuma 6 watt seperti itu. Nah, sini di keterangan baliknya ya, ini ada keterangan ya, ini ada tampilan. Ini kalau tampilan standar halogen atau seperti ini tampilan cahayanya, dengan kalau kita menggunakan Philips ini ya, dia ini lebih putih ya dan lebih terang. Ini diberikan gambaran ilustrasinya ya, ini
performa dari itunya ya, sinar cahayanya dia diklaim ini lebih jauh ya, lebih lebar 100%. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Terus untuk cahaya yang dihasilkan adalah kalau standar itu berkisar di antara 3000 Kelvin, maka kalau ini ya 6500 ini dia lebih ke arah putih kebiruan ya. Terus ini lifetime-nya ya diklaim oleh Philips adalah 5 tahun seperti itu ya. Ya, ini ada keterangan dia made in China ya, tapi dia desain oleh Jerman. Ya, seperti itu ya. Ya, ini ada klaim ini ya, dijamin garansi 1 tahun oleh Philips. Oke, ini akan saya keluarkan ya lampunya dari kotaknya, dari kemasannya ya. Nanti kita akan review kualitasnya dan kita akan bandingkan dengan lampu halogen bawaan dari motor, maupun saya akan bandingkan dengan itu ya, dengan lampu halogen jenis A4 yang untuk mobil. Baik ya, ini akan saya keluarkan terlebih dahulu lampunya dari kemasannya. Baik, ini merupakan lampu dari Philips Utinol Essential Moto ya, yang sudah saya keluarkan dari kemasannya ya, packagingnya. Ini kalau dari build quality-nya ya, ini sangat baik ya, kokoh, dan material yang digunakan ini premium ya, khas dari merek Philips, solid ya. Terus ini di sini yang menarik ada keterangannya ini ya, ada keterangan ini ya, Philips LED HS1, terus ada keterangan kode produk, ada keterangan 12 maaf biar jelas, 12 volt ya. Nah, ini ada yang menarik adalah not for use in Europe or US ya. Nah, ini memang tidak bisa digunakan di negara-negara Eropa atau Amerika Serikat ya, yang regulasinya sangat ketat karena dia tidak memenuhi tadi ya regulasi standar ECR 37 ya, yang menjadi syarat minimum agar lampu tersebut bisa digunakan di negara-negara Eropa ataupun di Amerika Serikat. Nah, ya ini di masing-masing ini ya, titiknya ini ada masing-masing sisinya ada 4 titik LED ya, sisi kiri sisi kanan, sisi kiri juga ada LED-nya. Nah, ini ada keterangan L sama H ya. Nah, ini ada bagian low, ini ada 2 titik ya, ini H juga 2 titik LED. Jadi untuk setiap lampu low beam ya akan diterangi dengan 4 titik LED, sebaliknya dengan yang high beam ya, untuk lampu jauh akan diterangi juga dengan sebanyak 4 titik LED. Ya, ini akan saya bandingkan ya. Ini kalau kita bandingkan dengan ini ya, lampu halogen HS1 ya, bawaan dari ini original Yamaha ya, yang memang untuk bis Yamaha Bison atau Yamaha Vision ya. Untuk yang original Yamaha dia juga menggunakan merek dari Australia ya, Bilux. Ini kode produk 12 volt 35/35 watt ya, HS1. Kalau dari kita bandingkan ukurannya ya, ya untuk tingginya ya tidak begitu berbeda ya untuk ketinggian dari lampunya ya, antara yang lampu halogen dengan yang LED dari Philips. Yang paling beda mungkin ini ya, di posisi bodi lampunya ini ya, yang ini kalau yang HS1 dia lebih kecil ya, bagian kacanya lebih ramping, sedangkan untuk yang LED ini dari Philips yang untuk Utinol Essential Moto ini dia lagi lebar. Nah, ini untuk dudukan kaki-kakinya ya sama ya, karena memang standar P43HT standar untuk lampu H4 maupun HS1. Jadi ini bisa ini ya, digunakan ya, misalnya kalau ini ya H4 ya, ini H4 untuk mobil ini sama persis ya, H4 dan HS1 ini sama persis ukuran maupun fisik dari lampunya ya. Yang membedakan adalah untuk mobil dia 60/55 watt ya, sedangkan untuk yang HS1 tadi 35/35 watt. Jadi misalnya kalau ingin cara instan ya meningkatkan penerangan itu ya, lampu dari motor ya yang menggunakan soket HS1, ini kita bisa menggunakan lampu H4 ya, standar dari mobil yang wattnya 60/55 watt. Tapi ya, jika ingin menggunakan yang lampu dari mobil ini ya, pastikan
kelistrikan dari motor itu benar-benar prima atau optimal, karena takutnya ya kalau kita menggunakan lampu yang lebih besar ini wattnya akan membuat aki cepat tekor. Dan yang kedua adalah jika menggunakan lampu halogen yang wattnya lebih besar ini, ditakutkan itu ya akan membuat mika itu cepat panas ya, terasa cepat panas, dan membuat cepat buram ataupun membuat mika atau dari lampu motor itu cepat dapat menjadi retak ya, karena dia terlalu panas. Jadi itu yang perlu diperhatikan jika ingin menggunakan yang H4 ya, yang wattnya 60/55 watt. Baik ya, ini akan saya berikan tutorial cara pemasangan di Yamaha Bison. Ini akan saya pasangkan untuk menggantikan lampu bawaan ini ya, dari motor yang itu halogen H1 35/35 watt. Ya, untuk cara melakukan pergantian lampu di ini ya, motor Yamaha Bison ya, ataupun di motor sport naked lainnya ya, itu sangat mudah ya. Intinya disesuaikan aja ya dengan motor yang digunakan ya, atau jenis tipe motornya ya. Pertama-tama untuk yang di motor-motor sport atau naked ya, bisa seperti ini ya. Kita pentokkan ini ya, setirnya ke arah kiri ya, kalau di sini ini sampai mentok. Nah, di sini akan ada ini ya, rongga atau celah ya, yang memungkinkan tangan kita untuk melakukan pergantian lampunya. Nah, untuk melakukan pergantian lampunya ini langkahnya ini mirip dengan pada saat melakukan pergantian di lampu H4 di mobil ya, yaitu ini kita lepas dahulu ya soketnya ini ya, soket lampu H1 nya ini tinggal kita tarik ke arah keluar ya, ini akan langsung terlepas soketnya. Nah, ini ya, kita tarik keluar, sudah terlepas. Terus langkah kedua ya adalah dengan menarik ini penutup debu ya, debu ini atau percikan airnya ini ya, kita tarik keluar juga. Ini sangat mudah ya, dan kita tarik, nah sudah terlepas ya. Nah, kemudian ini akan terlihat ya bola lampunya ini sedang posisi terkunci ya, terkunci. Ini dengan ada kaitnya ya, dari seperti kawat ini kita tinggal lepas ya, kita tinggal dorong ke arah lampu, kita tarik ke arah bawah. Nah, dia akan melepaskan ya kuncian ini, dan sekarang kita bisa langsung mengambil bola lampu HS1 nya. Terlepas. Ya, ini sudah terlepas ya lampu HS1 ya, bawaan dari motornya. Sekarang kita akan pasang ya lampu dari Philips Uldi Non Essential Mode tadi ya, LG. Nah, pada saat pemasangan ya, ini pastikan ya posisi yang ini, kaki yang besar ini ya, ini kan ada 3 kaki ya. Ya, yang ini yang besar ini berada di posisi atas, sedangkan kecil 2 ini ada di posisi bawah. Ini kita sesuaikan ya kaki-kakinya ini dengan dudukan yang ada di motor. Ini tinggal pasang ya. Ya, ini sudah kaki-kakinya sudah pas ya, posisinya di dudukan ini ya, dudukan di lampunya ya. Kaki-kakinya ini maksudnya sudah pas ya, didudukan di posisi lampunya ya. Terus kita tinggal kancingkan kembali ya kawatnya ini, kawat penahan lampu. Nah, ya sudah posisi terkancing ya, ini jadi menahan lampu ya agar tetap selalu di posisinya. Terus kita pasang kembali ya karetnya, karet penahan debu ataupun percikan air ya. Tinggal lepaskan, sesuaikan dengan lingkarannya, terus kita tinggal dorong. Pastikan ini benar-benar dalam posisi rapat ya, agar debu maupun percikan air tidak dapat masuk ke dalam area lampunya. Ini sudah rapat ya. Kalau sudah rapat, kita tinggal pasang kembali ya soket lampu HS1 nya.
Ini sudah terpasang ya. Sekarang kita akan lihat posisi lampu LED-nya ya ketika terpasang di headlamp Yamaha Vision. Baik, ini merupakan posisi lampu Philips Ultinon Essential Moto ya ketika terpasang di headlamp Yamaha Vision ya. Ini terlihat ya, dia ketika terpasang ya, ini akan terlihat lampu LED tersebut akan ini ya, akan sedikit miring ya, posisinya tidak tegak lurus tapi miring ke arah jam 11. Nah, ini memang standar ya ketika suatu lampu LED ketika terpasang di headlamp itu ya, yang aslinya menggunakan lampu itu ya, lampu halogen, maka dia akan posisinya ini akan miring ke arah jam 11. Nah, ini biasanya nanti akan tujuannya adalah untuk menghasilkan sinar cut off ya. Cut off-nya itu akan sesuai dengan itu ya, sesuai atau mirip dengan cut off dari sinar lampu halogen. Nanti akan kita lihat ya tampilannya ketika di malam hari. Nanti kita akan lihat bagaimana nih tampilan cut off-nya ini. Nah, ini ya, nanti kita akan saya ukur ya, ini seberapa besar atau tingkat lumens yang dihasilkan ya ketika digunakan ya di motor Yamaha Vision ini. Terus kita akan bandingkan ya dengan tingkat lumens dari lampu halogen HS1 bawaan dari Yamaha Vision. Nanti kita akan ukur juga ya suhunya seberapa panas ya, kita akan menggunakan lampu LED ini. Terus kita bandingkan dengan lampu halogen HS1 nya. Terus nanti ini ya, kita akan tes jalan di malam hari. Nah, nanti akan saya bandingkan ya antara kedua lampu ini ya, lampu halogen dan lampu dari Philips LED ini. Baik ya, untuk sekarang ini kita akan lanjut ke tampilan ketika menggunakan lampu Philips Ultinon Essential Moto ini.
Oke, demikian review saya tentang lampu Philips LED ya, Ultinon Essential Moto ini ya, di motor Yamaha Bison Kargo ya. Kesimpulan yang dapat saya tarik ya dari tes yang saya lakukan ya adalah yang pertama adalah ini untuk sinar cahaya yang dihasilkan ya, untuk lampu LED ini dia lebih fokus ya, lebih fokus terutama di bagian tengah ya dari sinar cahaya yang dihasilkan, dimana di area tengah tersebut dia lebih tebal dan padat ya jika dibandingkan dengan sinar lampu halogen yang lebih menyebar ya. Dan ketika diukur di area tengah tersebut ya dengan menggunakan alat lumensmeter ya, dia terukur sampai 2000 lumens ya untuk tingkat terang yang dihasilkan. Ini jauh jika dibandingkan dengan lampu halogen yang bawaan motor yang hanya berkisar 450 lumen. Jadi memang dia di area tengah sinar dihasilkan dia sangat terang dan fokus. Dan untuk sinar cut off-nya sendiri ya, cut off-nya sendiri dari lampu LED ini juga sangat baik ya, mendekati cut off dari lampu halogen bawaan dari motor, baik untuk lampu jauh dan lampu dekatnya. Terus yang kedua ya, kelebihan ya jika menggunakan lampu LED ini adalah daya watt yang digunakan cukup kecil, yaitu hanya 6 watt. Ini terpaut ya, sangat besar jika dibandingkan dengan lampu halogen bawaannya yang menggunakan perlu daya sekitar 35 watt ya, baik untuk lampu jauh dan maupun lampu dekatnya. Dan ini akan memberikan efek positif di sistem kelistrikan motor yang akan menjadi lebih stabil dan meminimalkan terjadinya aki yang tekor ya, terutama di motor-motor yang berarus DC seperti Yamaha Bison ini yang masih menggunakan lampu halogen, dimana ya salah satu penyakitnya ya di Yamaha Bison ini adalah sering sekali terjadi yang aki cepat tekor. Oleh karena itu biasanya para pengguna Yamaha Bison itu memberikan itu ya saklar tambahan on off untuk mematikan lampu utamanya ya. Nah, dengan menggunakan lampu LED ini diharapkan bisa untuk meminimalkan terjadinya aki tekor ya, karena ini daya wattnya yang sangat rendah yaitu 6 watt. Terus untuk kelebihan yang ketiga adalah dengan menggunakan lampu LED adalah dia tidak terasa panas ya, di bagian mikanya ini dia tidak terasa panas, dia tetap dingin ya. Dan ketika saya ukur menggunakan termogan ya di bagian kepala ini lampu LED-nya dia hanya terukur 30 derajat ya. Ini terpaut hampir separuh ya dengan panasnya tingkat lampu halogen bawaannya yang mencapai 60 derajat. Namun kelebihannya adalah seperti yang saya bilang tadi adalah dia tidak membuat bagian mika ini panas, sehingga akan memperpanjang umur dari tingkat ini ya, kejernihan dari bagian mika. Karena kalau kita menggunakan halogen ya, umumnya akan lama-lama itu efek panas yang diberikan akan membuat mika itu cepat buram dan membuat sinar yang dihasilkan itu menjadi kurang terang ya jika menggunakan lampu halogen. Nah, jika dengan LED ini akan membuat bagian mika ini tetap tetap jernih dan memperpanjang masa umurnya bagian mika lampunya. Jika kalian berminat akan produk Philips ini ya, link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi saya membelinya di marketplace ya, secara online. Untuk harganya sendiri saya mendapatkannya dulu di harga 110.000. Mungkin untuk sekarang harganya antara 110 sampai 120.000 tergantung dari toko penjualnya ya. Kalian bisa cek ya, tinggal kalian ketik Philips Ultinon Essential Moto ya, nanti akan muncul di pencarian di marketplace-nya. Jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk di like ya ataupun di share, ataupun jika ingin ada hal yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan dapat dicantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan jangan lupa ya di subscribe di channel saya. Sampai jumpa.